Halo semuanya, saya Dr. Shinta. Hari ini kita akan bahas topik yang sering banget ditanyakan oleh banyak orang, khususnya anak muda. Benarkah sering makan gorengan bisa bikin mandul? Kedengarannya mungkin agak berlebihan ya. Masa iya cuma makan tempe goreng, bakwan, pisang goreng atau ayam goreng bisa bikin seseorang tidak bisa punya anak? Tapi ternyata di balik gorengan itu memang ada fakta menarik tentang kesehatan reproduksi, hormon, sampai risiko jangka panjang. Jadi ini bukan sekedar mitos belaka, ada dasar ilmiahnya juga. Segmen pertama, apa itu mandul dan faktor penyebabnya? Sebelum masuk ke gorengan, kita harus pahami dulu apa itu mandul atau infertilitas. Secara medis, infertilitas adalah kondisi ketika pasangan sudah mencoba untuk hamil selama 1 tahun tanpa kontrasepsi, tapi tidak berhasil. Segmen kedua, penyebabnya bisa banyak. Di antaranya, 1. Masalah pada sperma pria, jumlah sperma sedikit, bentuk abnormal, atau kualitasnya jelek. 2. Masalah pada wanita, gangguan ovulasi, masalah hormon, sumbatan pada tuba falupi, atau kualitas sel telur menurun. 3. Faktor gaya hidup, seperti merokok, minum alkohol, obesitas, stres berlebihan. Faktor lingkungan dan pola makan termasuk asupan makanan tinggi lemak trans, kolesterol, atau bahan kimia tertentu. Nah, disinilah gorengan mulai masuk ke dalam pembahasan. Karena gorengan mengandung beberapa zat yang bisa mempengaruhi hormon reproduksi dan kesehatan organ reproduksi. Segmen ketiga, apa yang terkandung dalam gorengan? Gorengan biasanya dibuat dengan minyak yang dipakai berulang kali. Apa dampaknya? 1. Lemak trans. Terbentuk saat minyak dipanaskan berulang kali. Lemak ini bisa merusak sel tubuh, termasuk sel reproduksi. 2. Radikal bebas. Semakin sering minyak dipakai, semakin banyak zat oksidatif yang bisa merusak sel sperma maupun sel telur. 3. Kalori tinggi, bikin berat badan naik, bahkan obesitas. Dan obesitas sendiri adalah salah satu faktor risiko infertilitas. 4. Pengaruh hormon. Lemak trans dan kalori tinggi bisa mengganggu keseimbangan hormon estrogen, progesteron, dan testosteron. Jadi bukan gorengannya langsung yang bikin mandul, tapi efek jangka panjang dari bahan-bahan tersebut pada tubuh kita. Segmen keempat, gorengan dan kesehatan reproduksi pria. Banyak penelitian menemukan bahwa konsumsi lemak trans tinggi berhubungan dengan penurunan kualitas sperma. Efeknya antara lain, jumlah sperma berkurang, pergerakan sperma melambat, bentuk sperma banyak yang abnormal. Selain itu, radikal bebas dari minyak jelantah bisa menyebabkan kerusakan DNA sperma, yang artinya walaupun sperma bisa membuahi sel telur, kualitas janinnya bisa terpengaruh. Segmen kelima, gorengan dan kesehatan reproduksi wanita. Pada wanita, terlalu sering konsumsi gorengan bisa menyebabkan gangguan ovulasi, sel telur tidak matang sempurna, kelebihan lemak tubuh bisa memicu sindrom ovarium polikistik atau PCOS yang jadi salah satu penyebab sulit hamil. Gangguan keseimbangan hormon terutama estrogen dan progesteron. Selain itu, makanan tinggi lemak trans juga dikaitkan dengan meningkatnya resiko endometriosis, yaitu kondisi jaringan dinding rahim tumbuh di luar rahim yang bisa menyebabkan infertilitas. Segmen keenam, mitos versus fakta. Apakah gorengan langsung bikin mandul? Jawabannya tidak sesimpel itu. Kalau sekali-sekali makan tentu tidak langsung bikin mandul. Tapi kalau setiap hari, dalam jangka panjang, dan minyak yang digunakan tidak sehat, resikonya terhadap kesehatan reproduksi memang nyata. Jadi mitosnya ada benernya, tapi harus dilihat konteksnya. Sama seperti kita merokok, sekali isap mungkin tidak langsung sakit, tapi kebiasaan jangka panjang yang berbahaya. Segmen ketujuh, alternatif dan tips sehat. Kalau memang suka gorengan, apa yang bisa dilakukan supaya lebih aman? Pilih minyak baru, jangan pakai berulang kali, batasi porsi, jangan tiap hari. Kombinasikan dengan makanan sehat lain seperti sayur, buah, dan protein berkualitas. Sesekali coba metode lain, misalnya dipanggang atau di air fryer. Jangan lupa olahraga rutin juga, supaya efek kalori berlebih dari gorengan bisa terkontrol. Segmen ke-8, gorengan, kolesterol, dan pembuluh darah reproduksi.
Selain lemak trans, gorengan juga bisa meningkatkan kolesterol jahat atau LDL. Apa hubungannya dengan kesuburan? Kolesterol tinggi bisa menyumbat pembuluh darah, termasuk pembuluh kecil yang memberi nutrisi ke organ reproduksi. Pada pria, aliran darah ke testis bisa berkurang sehingga produksi sperma terganggu. Pada wanita, aliran darah ke ovarium bisa menurun sehingga kualitas sel telur berkurang. Jadi efek gorengan itu bukan hanya soal gemuk atau kolesterol biasa, tapi juga sampai ke aliran darah yang mempengaruhi kesuburan. Segmen ke-9. Gorengan, hormon, seks. Tubuh kita punya hormon utama yang mengatur kesuburan. Testosteron pada pria, estrogen dan progesteron pada wanita. Konsumsi gorengan berlebihan bisa meningkatkan lemak tubuh. Lemak ini memproduksi hormon tambahan yang bisa mengacaukan keseimbangan. Pada pria, testosteron bisa menurun. Pada wanita, bisa timbul dominasi estrogen yang mengganggu siklus haid dan ovulasi. Makanya banyak penelitian menemukan bahwa pola makan tinggi gorengan bisa mempercepat terjadinya infertilitas, meski faktor lain juga ikut berperan. Segmen ke-10. Gorengan, obesitas, dan kesuburan. Kalau bicara gorengan, biasanya ujung-ujungnya obesitas. Dan obesitas ini musuh besar kesuburan. Pada pria, obesitas menurunkan kualitas sperma. Pada wanita, obesitas meningkatkan resiko PCOS, haid tidak teratur, bahkan keguguran dini. Yang menarik, banyak pasangan yang tadinya sulit hamil, ketika berat badannya turun justru langsung lebih mudah mendapat keturunan. Jadi obesitas akibat pola makan salah, termasuk kebanyakan gorengan, jelas sangat berhubungan dengan infertilitas. Segmen ke-11. Gorengan, radikal bebas, dan DNA. Saat minyak dipanaskan berulang kali terbentuk zat berbahaya seperti aldehida dan senyawa oksidatif lain. Ini bisa menyebabkan kerusakan DNA baik pada sperma maupun sel telur. Kerusakan DNA inilah yang bisa membuat pembuahan sulit terjadi atau kalaupun terjadi, janin bisa beresiko mengalami gangguan. Segmen ke-12. Studi ilmiah tentang gorengan dan infertilitas. Beberapa penelitian yang menarik. Studi di Amerika menunjukkan bahwa pria dengan konsumsi lemak trans tinggi mengalami penurunan jumlah sperma hingga 38% dibandingkan pria yang jarang konsumsi. Penelitian lain di Harvard menunjukkan bahwa wanita yang sering makan gorengan punya risiko lebih tinggi mengalami gangguan ovulasi. Bahkan ada data yang mengkaitkan konsumsi minyak jelantah dengan peningkatan risiko kemandulan jangka panjang. Segmen ke-13. Faktor lain yang perlu kita perhatikan. Penting juga untuk kita pahami bahwa gorengan bukan satu-satunya penyebab. Ada faktor lain yang sangat berpengaruh pada kesuburan, seperti rokok dan alkohol. Dua hal ini terbukti lebih cepat merusak sperma dan sel telur. Kurang tidur, hormon reproduksi diproduksi saat tidur nyenyak. Stres kronis bisa mengganggu siklus ovulasi. Kurang olahraga memperburuk obesitas dan metabolisme. Artinya, kalau seseorang suka gorengan tapi gaya hidupnya sehat, mungkin resikonya lebih kecil. Sebaliknya, kalau suka gorengan, merokok, kurang tidur, dan stres, tentu resikonya berlipat ganda. Segmen ke-14, pesan untuk anak muda. Banyak anak muda yang sering bercanda, makan gorengan tiap hari juga masih bisa punya anak kok. Ya mungkin benar, tapi kita harus ingat bahwa infertilitas itu tidak terjadi tiba-tiba. Itu akumulasi dari kebiasaan bertahun-tahun. Kalau kita mulai menjaga pola makan sejak muda, termasuk mengurangi gorengan, dampaknya akan terasa di masa depan saat kita benar-benar ingin membangun keluarga. Segmen terakhir adalah penutup. Jadi teman-teman, setelah kita bahas panjang lebar, bisa kita simpulkan bahwa sering makan gorengan memang tidak otomatis bikin mandul seketika. Tapi kebiasaan ini punya efek jangka panjang yang bisa menurunkan kualitas kesuburan, baik pada pria maupun wanita. Dari mulai gangguan hormon, aliran darah, obesitas, sampai kerusakan DNA pada sperma dan sel telur. Semuanya bisa dipicu oleh pola makan yang tidak sehat, termasuk konsumsi gorengan berlebihan. Jadi kalau kita ingin menjaga kesuburan, bukan berarti harus berhenti total makan gorengan, tapi belajar mengontrol. Boleh sesekali, asal tidak setiap hari. Pilih minyak yang lebih sehat, jangan pakai minyak jelantah. Dan seimbangkan dengan gaya hidup sehat, olahraga, tidur cukup, dan kelola stres. Karena kesuburan itu bukan cuma soal bisa punya anak atau enggak, tapi juga soal kualitas kesehatan kita secara keseluruhan. Semoga obrolan kali ini bisa membuka wawasan
bikin kalian lebih bijak dalam memilih makanan, dan tentu saja lebih peduli pada kesehatan reproduksi kalian sendiri.